warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Berikut adalah nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Trisa Wayuningsih NIM 006. Yang kedua ada Dea Nanda Safitri NIM 017. Selanjutnya ada Iqbal Eka Sutawijaya NIM 037 dan saya sendiri Miftah Rusmaida NIM 054. Entitas-entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Yang pertama ada individual dan kantor akuntan publik. Individual dan kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independen mensertifikasi laporan keuangan perusahaan yang telah menyajikan hasil-hasil dari aktivitas bisnis dengan wajar dan akurat. Selanjutnya yaitu American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA. AICPA adalah organisasi pengkoordinir profesional bagi para praktisi CPA di Amerika Serikat. Selanjutnya ada American Accounting Association atau AAA. AAA adalah organisasi para akademisi akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan teori akuntansi. Selanjutnya ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB adalah badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk menetapkan dan meningkatkan standar pelaporan dan akuntansi keuangan. Selanjutnya ada Securities and Exchange Commission atau SEC. SEC ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang dimaksudkan untuk mengatur sekuritas dan untuk memastikan ketepatan dari pelaporan keuangan dan pengungkapan perusahaan di Amerika. Selanjutnya ada organisasi profesional lainnya. Organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Dan yang terakhir ada para pengguna laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada pengguna langsung, yang kedua ada pengguna tidak langsung, dan yang ketiga ada konstituen dari lingkungan pelaporan keuangan. Perkenalkan, saya Dea Nanda Safitri NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Yang pertama ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika Serikat, yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC, dibentuk pada tahun 1934, yang berfungsi yang pertama yaitu mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada publik. Yang kedua, mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. Yang ketiga, fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar akuntansi. Yang keempat, memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika. Dan yang kelima, membantu mengembangkan dan menstandarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. SEC memiliki mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu ada American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Yang pertama ada AICPA. Yang kedua pada tahun 1939 ada Committee on Accounting Procedure atau CAP, Financial Accounting Standard Board atau FASB, dibentuk pada tahun 1973, yang berfungsi yang pertama merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat saat ini. Yang kedua, anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang atau audit akuntansi korporasi, jasa keuangan, dan akademisi. Yang ketiga, fungsi utama dari FASB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Yang keempat ada Governmental Accounting Standard Board atau GASB, dibentuk pada tahun 1984, yang bertugas untuk menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Standar ini dinamakan sebagai Generally Accepted Accounting Principles, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Organisasi pembentuk standar akuntansi di Inggris. Ada dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu Hukum Perusahaan dan Badan Profesi Akuntansi. Badan-badan akuntansi utama di UK antara lain yang pertama ada The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Yang kedua ada The Institute of Chartered Accountants of Ireland. Yang ketiga ada The Institute of Chartered Accountants of Scotland. Yang keempat ada The Association of Certified
Chartered Accountants atau ACCA. Yang kelima ada The Institute of Cost and Management Accountants. Dan yang keenam ada The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Selanjutnya ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Eropa. Ada dua, yaitu yang pertama Badan Pembuat Standar Akuntansi atau IASB, International Accounting Standard Board, dan yang kedua Produk Standar Akuntansi atau IAS yang sekarang bermetamorfosis menjadi IFRS. Selanjutnya ada organisasi pembentuk standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama ada IAI, yang kedua ada Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, yang ketiga Komite Standar Akuntansi Keuangan, dan yang keempat Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Selanjutnya yaitu ada legitimasi proses penetapan standar. Yang pertama ada prognosis pesimistik, yaitu legitimasi proses penetapan standar kadang dihubungkan dengan kemampuannya untuk membuat sistem akuntansi yang optimal. Prognosis pesimistik ini diperluas lagi untuk menunjukkan A. Pemilihan dari alternatif laporan keuangan pada akhirnya harus meminta pertukaran keuntungan seseorang dengan keuntungan milik orang lain. Yang B. Penyelesaian dari alternatif laporan keuangan mensyaratkan pertimbangan nilai mengenai kekayaan siapa yang dipertukarkan dan dalam dimensi apa serta untuk siapa. Yang kedua ada prognosis optimistik. Chambers mengusulkan suatu sekolah kebutuhan yang mengasumsikan adanya norma atau standar ideal yang berlaku silang di beberapa situasi tertentu. Kalkulus konstitusional individualistik menetapkan estimasi dari FASB dengan didasarkan kepada A. Kemampuannya untuk memberikan perlindungan prosedural untuk yang memadai. B. Kemampuan dalam menentukan pembatasan pada kumpulan pilihan yang memadai untuk memastikan tercapainya hasil yang dapat diterima. C. Keseimbangan prosedural dan pengendalian hasil yang dimiliki oleh proses penetapan standar dari FASB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Wahyuningsi, NIM 006 dari kelas akuntansi angkatan 2018A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi yang berlebihan. Selanjutnya yang dimaksud dari berlebihan yaitu termasuk di dalamnya berarti standar akuntansi yang dilakukan secara berlebihan. Yang kedua ada standar yang terlalu detail. Yang ketiga ada standar yang terlalu detail dan tidak ada standar yang tegas membuat pilihan suatu aplikasi menjadi sulit. Dan yang keempat, standar untuk tujuan namun tidak mampu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kebutuhan dari para pembuat, pengguna, dan CPA. Yang kelima, ada standar untuk tujuan umum yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara yang pertama ada entitas publik dan non-publik, yang kedua ada laporan keuangan tahunan dan intern, yang ketiga perusahaan-perusahaan besar dan kecil, yang keempat laporan keuangan yang telah diaudit dan belum diaudit. Selanjutnya yang keenam itu ada pengungkapan yang berlebihan serta pengukuran yang dilakukan secara rumit atas keduanya. Selanjutnya ada dampak dari standar akuntansi yang dilakukan secara berlebihan, yaitu jumlah yang secara besar atau kesempitan dan kekakuan dari standar akuntansi tersebut yang dapat memberikan dampak yang serius bagi pekerjaan yang dilakukan oleh para akuntan, nilai dari informasi keuangan bagi pengguna, dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Jadi semuanya itu akan berpengaruh kepada para akuntan dan manajemen. Contohnya yaitu kegagalan audit karena akuntan kehilangan fokus dalam audit dan lupa untuk melakukan prosedur-prosedur audit yang mendasar. Pengguna juga mengalami kebingungan karena jumlah dan kompleksitas yang diminta oleh standar yang ada, biaya pemenuhan standar yang lebih besar daripada manfaatnya untuk perusahaan itu bersifat kecil. Solusi bagi masalah standar akuntansi yang berlebihan.
Special Committee on Accounting Standard dari AICPA mengevaluasi kemungkinan pendekatan berikut ini yang mengenai standar akuntansi yang berlebihan. Ada 5. Yang pertama, suatu kumpulan GAAP yang terpisah bagi entitas-entitas tertentu seperti perusahaan non-publik kecil. Yang kedua, perubahan dalam GAAP untuk menyederhanakan aplikasi terhadap seluruh perusahaan bisnis. Yang ketiga, ada membuat pengungkapan yang berbeda-beda dan alternatif pengukuran. Yang keempat, ada perubahan dari standar CPA untuk laporan keuangan. Yang terakhir, suatu alternatif dari GAAP itu sendiri sebagai dasar pilihan dalam menyajikan suatu laporan keuangan. Dari semua pendekatan tersebut, komite memberikan rekomendasi kepada pembuatan pengungkapan pengukuran alternatif atau penerapan suatu alternatif dari GAAP. Salah satu jalan untuk mengimplementasikan pendekatan ini adalah mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan yang mendetail dari setiap standar tersebut. Dasar ini dapat berupa publik atau non-publik, atau pengujian ukuran berdasarkan atas nilai aktiva. Nah, pendekatan yang mengandalkan kepada alternatif dari GAAP memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama, ada suatu basis metode akuntansi atau basis accounting method yang biasanya disebut BAM yang baru. Yang kedua, ada kas atau basis kas yang dimodifikasi. Yang ketiga, ada basis pajak penghasilan. Nah, BAM itu sendiri adalah suatu hal yang tidak mungkin karena hal tersebut akan menimbulkan lebih banyak biaya daripada keuntungannya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Kustawijaya. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pilihan dalam akuntansi. Jadi motivasi atau kategori sasaran dilakukannya pilihan dalam akuntansi itu ada 3. Yang pertama adalah pembuatan kontrak atau perspektif pembuatan kontrak efektif. Lalu yang kedua, pemberian harga atas aktiva. Lalu yang terakhir adalah memengaruhi pihak-pihak eksternal. Strategi penerapan standar bagi negara berkembang. Yang pertama adalah pendekatan evolusioner, yang mana diasumsikan para mitra asing akan menyesuaikan aturan-aturannya sendiri. Nah, mereka ingin tetap terus membina perdagangan dengan negara tersebut dan atau mempertahankan operasinya. Lalu yang kedua, pendekatan transfer teknologi, yaitu pengembangan melalui transfer teknologi berasal dari operasi dan aktivitas kantor akuntan internasional, perusahaan multinasional, dan para akademisi yang berpraktik di negara berkembang, atau berbagai perjanjian internasional dan kesepakatan kerjasama yang meminta dilakukannya pertukaran informasi dan teknologi. Lalu yang ketiga, yaitu penggunaan standar akuntansi internasional adalah bergabung dengan International Accounting Standards Committee atau badan standar internasional lainnya. Lalu yang terakhir, standar situasional atau yang dikenal sebagai pengembangan standar akuntansi dengan didasarkan atas analisis dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi di negara-negara maju terhadap latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama adalah linguistik kultural, politik, dan hak-hak sipil ekonomi, dan karakteristik demografis serta lingkungan hukum dan perpajakan negara yang bersangkutan.